Kali ini kita akan melakukan penggantian piston atau seher dalam motor Versa yang asapnya ngebul ya. Tentunya kita akan membuka knalpot, membuka ini, membuka baut ini ya. Vamos. Masuk buka tutupan ini kita bersihkan ini pakai kompresor ya, supaya kotorannya nanti tidak masuk ke dalam mesin ya. Kita hemong gitu ay. Kolej. Sebelum kita membuka ini ya, kita putarkan posisi ini ke posisi top ya. Top dalam motor Versa itu seperti ini ya. Jadi tanda T dalam motor Versa itu di sini ada tulisan T dengan arah garis dan harus lurus dengan coakan dengan ini ya. Itu di magnet ya. Lalu di bagian okenas ada garis seperti ini, harus lurus dengan pinggiran kop ini ya, dengan ini seperti ini. Lalu tanda titik ini harus di sebelah atas ya, jangan sebelah bawah. Baru kita akan melakukan pembongkaran baut ini dan ini ya, seperti itu ya. Jadi garis ini harus lurus dengan ini ya, ini garis ini dengan ini lurus. Begitu juga tanda titik harus sebelah atas ya. Baru kita akan melakukan pembongkaran baut ini ya, dengan ini semua ya. Sebelum kita membuka baut ini, kita harus menaruh kain di sini ya, supaya bautnya nanti jangan jatuh ke bawah ya. Kita membuka begini saja, seperti itu. Putar. Ini taruh kain ini antisipasi bautnya jatuh ke bawah ya, supaya jangan menyulitkan kita waktu pekerjaannya ya. Buka begini saja, lalu ini dikeluarkan, ditarik begini saja. Jangan lupa ini nanti dikendurkan ya. Kita buka ini. Nah. Selanjutnya kita kendurkan rantai menekan tensionernya ya, memutarnya begini ya. Mutar ke dalam begini. Kita buka bagian ini ya. Ini. Lalu akan membukanya menggunakan kunci 10 sok ya. Ini tetap kita tutup ya, supaya ringnya jangan sampai jatuh ke dalam. Dan untuk mengeluarkan ringnya harus dengan hati-hati ya. Mengeluarkan ini harus pegang begini ringnya ya, supaya dia jangan jatuh ke dalam.
Selanjutnya kita angkat ini ya. Selanjutnya kita mengangkat ini ya. Kita angkat secara hati-hati ya. Seperti itu. Selanjutnya bantalan tensioner juga kita kasih keluar ya. Ini disimpan secara hati-hati supaya jangan patah ya. Selanjutnya blok kita angkat. Ketok-ketok sedikit dulu ya, ketok-ketok begini supaya dia bisa keluar. Lalu kita tarik ke atas ya. Ya, seperti ini. Ini model coringnya ya. Ini sudah baret ya. Ini nanti di coulter saja ini ya. Coulter ini bisa sampai 4 kali coulter ya. Sampai ukuran 100. Kalau yang pertama kali coulter itu ukurannya 025 ya. Ini nanti karena pertama kali buka, ini ukurannya nanti 025 ya di coulter supaya penghalusan ini ya. Ini sudah kalah. Ini model pistonnya ya. Ini sudah kalah sekali ini. Nanti kita akan membuka klip ini ya, tapi ini harus kita tutup dulu ya supaya klipnya jangan jatuh ke dalam mesin ya. Kita tutup nanti pakai kain ya. Begini ya. Seperti ini klipnya. Ini klip. Ini tujuan ditutup supaya ini klip jangan jatuh ke bawah begini ya. Selanjutnya nanti didorong saja dari sebelah ya. Pukul begini saja. Sudah keluar. Lagi ya. Di setiap penggantian piston kita harus mengecek stangnya apakah masih bagus atau tidak ya. Cara pengecekannya dipukul begini ya. Dipukul begini dari atas. Kalau dia ke atas ke bawah ininya, kita sambil dorong begini. Kalau ke atas ke bawah, berarti stangnya sudah kalah dan dia akan ketika dipukul begini dia akan bunyi kelotok-kelotok ya. Tapi dalam stang ini masih bagus ya. Kalau didorong ke atas begini, di bawahnya akan naik turun ya. Kalau kita dorong begini ke bawah, ini akan naik turun ya di sininya. Seperti itu ya. Tapi dalam motor ini stangnya masih bagus ya. Menunggu bloknya coulter ini kita juga harus buka ya. Ini nanti dibersihkan. Kita juga harus melihat apakah klepnya juga mengalami keausan ya. Tujuan membuka klep itu untuk mengganti seal klepnya ya. Jadi setiap kali penggantian piston atau seher, seal klepnya juga wajib dibuka ya, diganti, dibuka ya. Cara membuka klepnya tinggal dipukul begini saja ya, menggunakan palu. Lalu ini diangkat begini saja, ditarik ini begini ya. Ini seperti ini model klepnya ya. Ini nanti dibersihkan juga ya. Ini klepnya ini sangat kotor sekali nih ya, mengalami banyak arang di sini ya. Nanti ini di clear juga. Dan ini nanti dibersihkan ya. Kita buka bagian sebelahnya ya. Cara membukanya tinggal dipukul begini saja ya. Seperti itu. Ditarik begini saja ya. Jadi
Ini model seal clamp-nya ya. Ini nanti diganti dengan yang baru ya. Seal clamp-nya bisa menggunakan model Supra ya. Nanti ini akan kita bersihkan ya. Kita bersihkan pakai kardus pasir ya. Ini kita sudah bersihkan ya. Kita harus melihat juga di bagian permukaan ini ya. Ini jangan sampai mengalami kausan ya. Kalau mengalami kausan di sebelah sini, otomatis klepnya bisa bocor dan itu wajib diganti ya. Tapi dalam klep ini masih aman ya. Kita tarik begini saja ya. Ini juga ditarik begini. Terbaru ya. Kita menggunakan seal clamp merek Fukuyama dan ini seal clamp untuk motor Supra ya. Jadi diameter Supra, Karisma, Revo Absolute dia sama ya diameter ininya ya. Sehingga bisa baku pakai dengan Versa ya. Jika kita kesulitan mencari seal clamp Versa, kita dapat menggunakan Grand ya, seperti ini. Grand atau GB4 atau Suprex 125 ya. Kita taruh begini seperti itu. Lalu kita memasukkan bagian ini ya. Kita pasang bagian yang ini ya. Yang intaknya klepnya besar ya. Di sini ya. Lalu yang kecil ini exhaust di sebelah sini ya. Dia lebih kecil ya. Selanjutnya kita tutup begini pakai kain ya. Sebelum kita memasang fairnya, kita periksa ini ya. Apakah terjadi kemiringan pemasangan seal clamp atau tidak ya. Ini sudah lurus. Ini juga. Ini. Selanjutnya kita pasang ini ya. Ini kita pasang kuku klepnya. Ini cara pemasangnya. Ini bisa ditekan pakai tangan kosong ya. Ditekan begini saja. Ini ya, sudah selesai. Lalu kita akan memasang sebelahnya ya. Seperti ini sudah selesai ya. Di coulter ya. Ini penampakannya, ini modelnya. Ini piston baru merek NPP ya. Ini juga bloknya udah di coulter, ini modelnya sudah kinclong, sudah rapi ya. Kita akan memasang ini terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan memasang ini terlebih dahulu ya. Kita pasang begini. Kita pasang begini ya. Seperti ini. Kita membuka ringnya ya. Ringnya ada 5. Kita buka. Pertama-tama kita pasang ring olinya ya. Ini ring oli. Cara saya masangnya begini ya. Dia bagian belakang ya. Bagian belakang begini. Seperti ini. Lalu mengapiti ring oli ini ada 2 ring tipis ya, seperti ini. Ini masangnya begini ya, memasangnya silang.
Lalu kita ambil yang bagian sebelahnya ya. Kita masang di sebelah sini ya. Cara pasangnya begini ya. Seperti itu. Ini sudah selesai, tinggal yang ini ya. Ring kompresi satu ini warnanya hitam ya. Yang ada tulisan begini nanti menghadap begini ya. Pemasangannya begini ya. Jadi pemasangannya begini ya. Pemasangannya begini. Begini. Lalu ring kompresi 2 ini warnanya coklat ya. Dia ini halus ya. Kalau yang ini agak kasar ini ya. Ini warnanya kasar, kemudian dominan warnanya hitam ya. Kemudian kita pasangnya begini, silang ya, saling menyilang ya. Menyilang begini. Ini sudah selesai ya. Memasang pistonnya kita bersihkan ini ya. Bersihkan ini, jangan sampai ada kekotoran di sini ya. Begitu juga sebelahnya ya. Ini juga kita bersihkan. Jangan lupa ini ditutup ya. Begini. Jadi memasang ini ya, yang ada tulisan ini menghadap karburator ya. Ini menghadap knalpot ya. Jadi memasangnya begini ya. Memasangnya nanti begini ya. Begini. Masukkan memang pennya ya. Masukkan pen. Lalu ditaruh begini ya. Didorong. Ini dorong ya. Dorong. Selanjutnya klipnya kita pasang ya. Memasang klip tinggal begini saja. Pasang klipnya tinggal di begini saja ya. Begini saja ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya nanti blok kita pasang ya. Ini dikeluarkan ya. Rantai ketengnya kasih keluar begini ya. Keluar begini. Selanjutnya nanti kita perhatikan kembali ringnya apakah mengalami lari dari posisinya ya. Kita cek kembali. Kalau kita misalnya dia mengalami lari pada posisi mulanya tadi yang kita pasang, kita akan mengaturnya lagi ya. Seperti itu, dan kita akan memasang bloknya ya. Dalam keadaan bersih ya, ini harus dibersihkan. Lalu kita taruh oli ya sebelum memasang bloknya ya. Taruh oli begini. Begitu juga sebelahnya ya. Di bloknya juga kita oleskan oli ya, supaya dia bisa licin ya. Dioles-oles begini. Kita memasang bloknya ya. Pasang begini. Ini kita tekan begini. Selanjutnya didorong. Ini juga. Ini juga kita dorong. Posisikan bantalan tensionernya sudah di dalam ini ya. Selanjutnya kita dorong begini. Dia sudah masuk. Jangan lupa ini ditarik ke atas ya. Rantai ketengnya ditarik memang ke atas ya. Seperti itu.
kondisikan dia sudah dalam titik mati atas ya. Ini namanya titik mati atas. Selanjutnya untuk memeriksa apakah pemasangan sudah pas, nanti kita akan memutar dia ke atas ke bawah ya. Jadi kita putar dari sini ya. Atau kita bisa masukkan gigi, kita putarkan roda belakang ya. Seperti ini. Dan begini ya. Sudah aman ya. Selanjutnya kita akan memasang bagian kopnya ya. Selanjutnya kita pasang bantalan tensionernya ya. Bantalan tensionernya kita pasang. Ini kita harus bersihkan pakai bensin ya. Kemudian ditiup ya. Ya, selanjutnya kita pasang ini sebelah sini. Lalu ini kita pasang bagian ini ya. Ini bagian sini tadi ya. Sini. Kita pasang ini ya. Mungkin lanjut siaran langsung yuk, weh. Benar tidak ini. Sebelum ini dipasang, dicek dulu ya, apakah klepnya mengalami kebocoran atau tidak. Seperti ini ya. Ini tidak mengalami kebocoran. Begitu juga seperti itu ya. Ini tidak ada kebocoran, jadi kita tumpahkan lagi bensinnya ya. Ada dua metode untuk mengecek kebocoran klep ya. Cara yang kedua, kita bisa taruh bensin di sini sampai penuh, lalu kita tiup ya. Tiup begini. Jika gelembung di sini berarti klep bocor ya. Begitu juga kita ngecek sebelahnya ya. Jika terjadi gelembung di sini ketika ditiup dengan angin kompresor, dia akan gelembung di sini ya. Ini tidak ya, ini sudah dibersihkan tadi ya. 1, 2, 3. Selanjutnya kita memasang ini secara hati-hati sekali. Selanjutnya kita pasang secara hati-hati. Ini kita tarik ke atas pakai tali begini ya. Kameranya kita tarik, lalu kita masukkan ke bawah ya. Lalu sebelah sininya juga seperti itu. Ini kita jangan lupa kita ikat pakai tali kamratnya supaya jangan ke bawah begini ya. Ditarik keluar begini. Ini fungsinya ketika motornya goyang, kamrat bisa jatuh ke bawah, kita bisa tarik begini saja ya. Itu cara saya ya. Sebelum kita memasang ini ya, perhatikan bagian layar ini apakah mengalami kekalahan atau tidak ya. Tapi dalam motor ini masih aman ini ya. Bunyi kelotok-kelotok dalam motor Versa juga itu disebabkan karena layar ini juga kalah ya. Atau layar ininya kalah ya. Selain kamrat, ini juga karena bagian layar ini juga bisa kalah ya. Seperti itu. Selanjutnya kita pasang. Kita pasang ini posisi ke atas begini ya. Yang tanda segitiga ini ke atas ya, supaya jangan menekan klepnya nanti ya. Pasangnya begini, ini ke atas supaya jangan menekan klep ini ya. Dipasang begini saja. Memasang ini harus pegang begini ya, supaya ringnya jangan jatuh ke dalam ini ya. Dipegang begini, dimasukkan begini. Atau ini kita tutup pakai kain ya. Ini begini. Kita pasang ya. Bagian ini juga.
mur 10 ini ya di bagian sini. Selanjutnya kita mengancing bagian atas menggunakan kunci 12 ring ya. Mengancing ini harus menyilang ya, dari di sini lalu sebelahnya ya. Lalu sebelah sini ya. Segini pastikan inti sudah benar-benar kuat ya, sangat kuat sekali. Dikancing kuat-kuat ya, supaya jangan merembes di bagian sini ya, dan kompresinya bisa bocor juga sebelahnya ya. Selanjutnya kita mengancing bagian ini ya. Selanjutnya sebelahnya ya. Satu, dua, tiga. Sebelum kita memasang ini ya, posisikan bagian magnetnya dalam keadaan T begini ya. T begini. Kita memasang ini ya. Ini tanda titik bagian atas ya. Masangnya begini. Sebelum kita mengancing ini harus ditutup pakai kain atau pakai plastik begini ya. Selanjutnya kita masukkan ini ya. Masukkan murnya. Ini. Sudah, plastiknya dikeluarkan ya. Pastikan ini garis ini harus lurus dengan ini ya, sejajar begini ya. Begitu juga sebelah ini ya, sebelum kita melakukan pengancingan ya. Ini dengan ini harus lurus begini, ini juga lurus. Demikian juga bagian magnet ya, harus posisi T begini ya. Garis ini harus sejajar dengan yang di dalam ya. Seperti itu ya. Jadi bagian ini harus lurus dengan ini ya. Itu di magnetnya. Baru kita melakukan pengancingan bagian atas ya. Itu untuk menentukan posisi top ya. Supaya klepnya nanti tidak menabrak dengan piston ya. Itu untuk mencari posisi top pada motor Versa ya. Selanjutnya kita akan mengencangkan ini ya. Sebelum kita mengencang, selanjutnya kita mengencangkan ini ya.
Lalu ini nanti akan kita kencangkan ya. Untuk mengencangkan ini kita putar posisi begini ya. Jadi untuk mengencangkan ini kita tahan ini begini ya. Kita kancing begini. Atau juga bisa tertahan di sini kunci ini ya. Begini. Begitu. Lalu kita putar ke atas ini ya. Putar begini. Lalu ini ditahan begini ya. Itu ini sudah kuat ya. Selanjutnya kita memeriksa pelatu klepnya ya, apakah mengalami kelonggaran atau tidak ya. Ini mengalami kelonggaran sedikit, nanti akan setel ya. Bagian depan juga begitu ya. Cara menyetelnya begini saja ya. Posisikan ada jarak bebas ya, begini. Ini sudah. Ini sudah. Dan ini ya. Ya. Satu tiga. Selanjutnya kita pasang ini ya. Pasang ini. Ini juga kita pasang. 2 3. Ini kita tutup ya. Ini kita pasang juga ya. Sudah. Ya. Untuk bagian ini. Ya. Ini pen untuk naik oli ya. Kita akan mengecek apakah olinya naik atau tidak ya sebelum kita menutup bagian ini. Olinya lancar ya, kita akan menutup ini ya. Ini kita tutup ya. Ini kita tutup. Sebelum kita mengancing, pastikan karet ini tidak terlipat ya, supaya tidak terjadi kebocoran oli di bagian silinder kopnya ya. Jika sudah aman, baru kita melakukan langkah-langkah pengancingan ya. Pengancingan harus seimbang ya. Pengancingan ini harus seimbang ya. Lalu sebelahnya, selanjutnya kita memasang bagian ini dan kita mengancing ya. Sebelah.
Kita akan hidupkan ya, hidupkan motornya. Tutorial mengganti piston motor Versa yang asap ngebul ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena channel kami ini dalam pengembangan ya. Sekian dan terima kasih.